Kenzo, adik Syakirah, bikin heboh panggung dangdut Akademi 7 Indosiar. Halo, teman-teman semua. Selamat datang kembali di channel Cahaya Kisah. Kali ini kita akan membahas sebuah momen yang benar-benar bikin heboh di panggung dangdut Akademi 7 Indosiar. Tapi uniknya, yang bikin panggung jadi pecah bukan hanya para kontestan yang tampil, melainkan seorang bocah kecil yang punya energi luar biasa. Ya, siapa lagi kalau bukan Kenzo, adik dari Syakirah. Kenzo hadir bukan sebagai peserta, tapi justru kehadirannya seringkali mencuri perhatian banyak orang. Dari cara bicaranya yang polos tapi bikin ngakak, gaya jogetnya yang selalu bikin penonton terhibur, sampai ketika dia berani menyanyi di atas panggung tanpa rasa ragu. Semua itu membuat suasana di Da7 semakin seru, penuh warna, dan tak jarang lebih meriah dibanding penampilan para peserta. Bisa dibilang, Kenzo ini ibarat bumbu spesial dalam setiap penampilan Syakirah. Ketika Syakirah fokus menunjukkan kualitas suaranya, Kenzo dengan caranya sendiri memberikan hiburan tambahan yang membuat penonton tidak hanya kagum, tapi juga tertawa bahagia. Nah, di cerita kali ini, kita akan menelusuri bagaimana gaya bicara Kenzo yang lucu, aksi jogetnya yang bikin ngakak, sampai keberaniannya bernyanyi di panggung Da7 Indosiar. Dan pastinya, kita juga akan melihat bagaimana reaksi juri, host, dan penonton yang selalu terhibur dengan kehadiran Kenzo. Jadi, teman-teman, siapkan diri kalian. Karena perjalanan kita kali ini akan mengulik kehebohan luar biasa yang diciptakan oleh bocah kecil penuh pesona ini. Inilah kisah lengkap, Kenzo, adik Syakirah, bikin heboh panggung Da7 Indosiar. Teman-teman, kalau kita bicara tentang Kenzo, hal pertama yang pasti bikin semua orang jatuh hati adalah gaya bicaranya. Bocah ini masih kecil, polos, tapi setiap kali ngomong selalu ada saja hal lucu yang keluar. Kadang dia menjawab pertanyaan host dengan jawaban yang tidak terduga, kadang juga nyeleneh, tapi justru disitulah letak kelucuannya. Gaya bicaranya layaknya orang dewasa, masih kecil tapi gayanya seperti orang besar, kan lucu hihihi berpakaian pun ala orang dewasa. Pakai celana levis ketat, kaos putih berlengan panjang, dan pakai rompi, pakai kalung dan juga pakai kacamata hitam. Pokoknya gayanya laki dan maco, diperagakan oleh anak sececil itu. Tapi pakaian yang dipakai meresap banget dengan gayanya yang narsis abis. Reaksi penonton? Jangan ditanya lagi. Setiap kali Kenzo membuka mulut, tawa langsung meledak di studio. Bahkan juri-juri yang biasanya duduk serius, bisa sampai ketawa ngakak karena celetukan Kenzo yang gak bisa ditebak. Misalnya, waktu ada juri yang memuji penampilan Syakirah, Kenzo tiba-tiba nyeletuk. "Iya, itu kan kakakku, keren kan?" Dengan gaya percaya diri yang bikin semua orang gemas. Yang paling menarik, Kenzo ini tidak pernah terlihat grogi. Padahal dia berdiri di panggung besar, disorot kamera, ditonton ribuan orang di studio, bahkan jutaan orang di rumah. Tapi dia tetap saja ngomong apa adanya, seakan-akan sedang ngobrol santai di rumah. Nah, inilah yang membuat Kenzo terlihat natural dan begitu dicintai penonton. Host Da7 juga sering memancing Kenzo untuk bicara, karena sudah tahu kalau setiap ucapan Kenzo pasti bikin suasana cair. Kadang host pura-pura jahil, menanyakan hal-hal yang aneh, dan Kenzo bisa menjawab dengan polos tapi justru jadi bahan lawakan yang spontan. Jadi, teman-teman, gaya bicara Kenzo ini ibarat magnet yang bikin semua orang tertarik. Sederhana, polos, tapi menghibur. Dari sinilah kita bisa lihat bahwa Kenzo bukan sekadar hadir sebagai adik dari Syakirah, tapi benar-benar punya karisma tersendiri di atas panggung. Joget Kenzo yang sangat menghibur. Nah teman-teman, kalau tadi kita sudah bahas gaya bicara Kenzo yang polos tapi bikin ngakak, sekarang mari kita lihat satu hal lagi yang gak kalah seru, yaitu jogetnya. Kenzo ini sepertinya memang punya bakat alami untuk menghibur. Setiap kali musik dangdut dimainkan, badannya langsung ikut goyang tanpa ragu. Dan lucunya, jogetnya itu nggak pernah sama. Kadang tangannya ke atas, kadang kakinya meloncat-loncat. Bahkan ada momen di mana dia joget sambil wajahnya dibuat-buat kocak. Hasilnya, penonton ketawa terbahak-bahak. Yang bikin lebih seru, ketika Soimah turun ikut berjoget bersama Kenzo. Saat sang maestro Soimah berjoget menemani Kenzo, Kenzo bukannya malu malah jogetnya semakin seru. Sontak situasi pun semakin pecah. Heboh, penuh meriah. Mereka asyik berjoget seakan sepasang artis yang sudah punya chemistry. Bergoyang melenggang melenggok seirama musik, membuat penonton semakin terhanyut oleh suasana yang penuh pesona dan menghibur banget.
Bayangkan, suasana kompetisi yang biasanya penuh ketegangan, bisa langsung berubah jadi pesta tawa dan hiburan hanya karena aksi joget seorang bocah kecil. Soimah pun dengan gayanya yang kocak mengimbangi gaya jogetnya Kenzo. Dan yang paling luar biasa adalah kepercayaan diri Kenzo. Dia tidak peduli kamera, tidak peduli banyak orang yang menonton, yang penting dia joget dengan hati senang. Nah, inilah yang membuat joget Kenzo terasa tulus, alami, dan akhirnya sangat menghibur. Gaya bernyanyi Kenzo wow keren. Teman-teman, selain gaya bicara dan jogetnya yang kocak, ada satu lagi sisi Kenzo yang bikin panggung Da7 semakin meriah, yaitu gaya bernyanyinya. Walaupun usianya masih kecil, Kenzo punya keberanian yang luar biasa untuk ikut bernyanyi di panggung besar itu. Bayangkan, di depan juri-juri top, host terkenal, penonton di studio, bahkan jutaan orang yang menonton lewat televisi, Kenzo bisa berdiri tegak, memegang mikrofon, lalu bernyanyi dengan penuh percaya diri. Suaranya memang masih polos khas anak-anak, tapi justru disitulah letak hiburannya. Ada momen ketika Kenzo menyanyikan potongan lagu dangdut dengan penuh semangat, sambil menirukan gaya para penyanyi dewasa. Dia memejamkan mata, menggerakkan tangan ala penyanyi dunia Michael Jackson. Saat membawakan nada tinggi, suaranya hampir tak sampai. Tapi justru itulah yang membuat semua orang tertawa sekaligus kagum. Yang menarik, Kenzo juga berani duet dengan kakaknya, Shakira. Meskipun jelas kualitas vokalnya berbeda jauh, tetapi duet mereka menghadirkan suasana haru sekaligus lucu. Shakira bernyanyi dengan suara merdu dan penuh teknik, sementara Kenzo menyanyi dengan apa adanya, tapi tergolong sudah baik suaranya. Sebetulnya bagi Kenzo lagu itu nada dasarnya ketinggian buat Kenzo. Tapi luar biasanya, Kenzo bisa capai tuh tidak pakai vales. Walau terlihat Kenzo sangat kerja keras untuk mencapai nada tinggi itu. Mungkin gayanya spontan tuh. Saat mengejar nada tinggi, tubuh Kenzo sampai meliuk ke bawah dan tangannya menirukan gerakan ala Michael Jackson. Tidak hanya itu, gaya bernyanyi Kenzo juga sering dipadu dengan aksinya di panggung. Misalnya sambil joget, sambil bercanda dengan juri. Inilah yang membuat setiap kali Kenzo bernyanyi, panggung Da7 jadi semakin cair, hangat, dan penuh keceriaan. Jadi bisa dibilang, walaupun Kenzo bukan peserta resmi Da7, gaya bernyanyinya yang polos, percaya diri, dan penuh kelucuan membuat dirinya menjadi bintang kecil yang selalu dinanti penonton. Momen kehebohan di panggung Da7. Nah teman-teman, setelah kita lihat bagaimana Kenzo dengan gaya bicara lucunya, jogetnya yang bikin ngakak, sampai nyanyiannya yang polos tapi percaya diri, sekarang kita masuk ke bagian yang paling seru. Momen-momen kehebohan Kenzo di panggung Da7 Indosiar. Setiap kali Kenzo muncul, suasana studio langsung berubah. Dari yang tadinya tegang menunggu hasil penilaian juri, bisa langsung cair hanya karena aksi spontan Kenzo. Ada kalanya ia tiba-tiba maju ke tengah panggung, lalu dengan polos bilang, "Aku mau joget dulu." Begitu musik dimainkan, semua orang langsung tertawa karena joget Kenzo selalu penuh kejutan. Bahkan ada momen legendaris ketika salah satu juri memberi komentar serius pada penampilan peserta lain, Kenzo tiba-tiba nyeletuk dengan polos, "Aku juga bisa nyanyi, loh." Spontan semua orang, dari host sampai penonton, meledak dalam tawa. Dan benar saja, mikrofon diberikan ke Kenzo, lalu dia mulai bernyanyi dengan penuh percaya diri. Hasilnya, panggung jadi pecah, riuh, dan semua lupa sejenak dengan ketegangan kompetisi. Bukan hanya sekali dua kali, tapi hampir di setiap penampilan Shakira, Kenzo selalu berhasil mencuri momen. Kadang dengan jogetnya, kadang dengan celetukannya, atau bahkan hanya dengan ekspresi wajah polosnya yang bikin gemas. Seolah-olah Kenzo ini memang punya bakat alami sebagai penghibur sejati. Yang bikin tambah heboh adalah respon juri dan host yang sering ikut terbawa suasana. Misalnya, ada satu momen di mana host sengaja menantang Kenzo untuk battle joget. Hasilnya, studio Da7 berubah jadi arena tawa. Karena Kenzo dengan percaya diri menirukan gaya host dengan cara yang kocak dan spontan. Tidak berhenti di situ, Kenzo juga sering mengajak penonton untuk ikut joget bersama. Bayangkan, seorang bocah kecil bisa membuat ratusan orang di studio berdiri, bertepuk tangan, dan ikut bergoyang. Ini bukan hal biasa, teman-teman. Inilah yang membuat Kenzo layak disebut sebagai bintang kecil yang sukses bikin panggung Da7 jadi lebih hidup. Jadi jelas, momen-momen kehebohan Kenzo inilah yang membuat Da7 tidak hanya dikenal sebagai ajang pencarian bakat, tapi juga sebagai hiburan keluarga yang benar-benar lengkap. Ada tawa, ada haru,
ada ketegangan, dan tentu saja ada Kenzo yang selalu mencuri perhatian. Nah teman-teman, dari semua cerita tadi kita bisa lihat satu hal yang jelas. Kehadiran Kenzo di panggung Dangdut Akademi 7 bukan sekadar pelengkap, tapi benar-benar jadi warna tersendiri. Dengan gaya bicaranya yang polos tapi kocak, jogetnya yang spontan bikin ngakak, sampai nyanyiannya yang penuh percaya diri meski masih anak-anak, Kenzo berhasil mencuri perhatian jutaan pasang mata. Dia bukan hanya adik dari Shakira, tapi juga bintang kecil yang berhasil membawa keceriaan ke setiap sudut panggung Da7 Indosiar. Jadi, teman-teman, kita patut berterima kasih pada Kenzo karena sudah membuat kita tertawa, terhibur, dan merasakan suasana kompetisi yang jauh lebih hangat. Semoga ke depan, Kenzo bisa terus tumbuh menjadi pribadi yang penuh percaya diri, tetap menghibur dengan caranya yang unik, dan selalu membawa kebahagiaan untuk banyak orang. Dan itulah tadi kisah lengkap tentang Kenzo, adik Shakira, yang sukses bikin heboh panggung Da7 Indosiar. Kalau kalian suka dengan cerita ini, jangan lupa kasih like, share ke teman-teman, dan pastinya subscribe channel ini supaya nggak ketinggalan cerita-cerita menarik berikutnya. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya.